Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita gunakan, kita rasakan, kita manfaatkan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan mulia, bulan yang merupakan tarbiyah, yang merupakan latihan kita. Dalam satu tahun, kita dilatih oleh Allah untuk melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita, nafsu syahwat, nafsu perut, nafsu amarah. Bahkan kita juga dilatih untuk menjaga lisan kita, untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, mencela, mencemooh, membicarakan kejelekan orang lain, ghibah. Ini selama sebulan penuh harus kita hindari, karena seandainya kita mampu menahan lapar dan haus, akan tetapi tidak bisa menghindari lisannya dari perkataan-perkataan tidak baik, artinya puasa kita tidak mencapai tujuannya. Itulah yang dikatakan Nabi. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bahkan di hadis yang lain, Nabi mengatakan, di hadis qudsi, bahwa Allah tidak punya keperluan bagi orang yang menahan lapar dan haus, akan tetapi tidak bisa menghindari, menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, dari ghibah, dari mencela, dari perkataan tidak senonoh. Maka Allah tidak punya keperluan kalau dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, jadi sobat-sobat, marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita. Sekarang baru memasuki hari ke-7, dan masih banyak sobat-sobat waktu kita untuk memperbaiki kualitas puasa kita, karena ini adalah latihan. Jadi kalau di latihan saja kita tidak lulus, maka tentu saja yang namanya latihan harus dibuktikan setelah dia keluar dari latihan ini. Artinya puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita berhasil tidaknya akan dibuktikan 11 bulan berikutnya memasuki bulan Syawal. Karena pada saat itulah sobat-sobat kita berperang melawan musuh kita yang sebenarnya. Bukan cuma melawan hawa nafsu kita, akan tetapi melawan musuh yang sebenarnya, yaitu iblis dan bala tentaranya. Pada saat ini sobat-sobat, setan dibelenggu. Mereka tidak diberi oleh Allah untuk menggoda dan mengganggu kita, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melakukan ibadah, lebih bisa fokus bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu inilah yang menjadi sasaran iblis, sasaran setan dan seluruh bala tentaranya untuk menjerumuskan keturunan Adam agar selalu mengingkari Allah, berbuat maksiat. Karena misi iblis dan bala tentaranya setelah terusir dari surga adalah mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka. Maka ketika bulan Ramadan ini, Allah yang maha pengasih dan penyayang memberi kita kesempatan untuk menguatkan diri kita, melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah sobat-sobat, dan pada kesempatan ini juga
Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa beribadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin ada orang berkata atau bertanya-tanya, mungkin juga berkata dengan penuh sindiran, kenapa ya orang itu sholatnya rajin, puasanya rajin, akan tetapi tetap juga bermaksiat, mulutnya tidak bisa dijaga, tingkah lakunya tidak bisa dijaga. Jadi percuma saja ya dia sholat atau puasa kalau seperti itu. Lebih baik saya, katanya. Saya ya memang sholat saya tuh masih bolong-bolong. Puasa saya ya tidak penuh selama Ramadan. Tapi lebih baik saya. Kenapa? Ya karena saya tidak berbuat maksiat. Mulut saya jaga. Ini perkataan yang sering kita dengar. Padahal kalau kita teliti secara seksama, perkataan seperti ini adalah perkataan yang salah. Karena kenapa orang yang rajin ibadah, rajin sholat, bahkan berpuasa masih bermaksiat, masih tidak menjaga lisannya, tingkah lakunya juga kurang begitu baik, karena dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena contohnya saja perintah sholat. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ini perkataan Allah bahwa di ayat tersebut Allah mengatakan sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita sholat, maka insya Allah nanti kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Namun bagaimana kalau kita sholat akan tetapi tidak terhindar dari perbuatan maksiat, tidak terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Itulah yang saya katakan tadi, sobat-sobat, sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja dari niatnya, mungkin saja dari cara dia sholat, gerak-geraknya sholat. Karena sholat ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat cara aku melaksanakan sholat. Nah, artinya kalau sholat kita sesuai dengan contoh Rasulullah, maka kita bukan hanya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, kita juga akan diberi ganjaran-ganjaran yang lebih lagi dari itu. Kita menjadi cerdas, badan kita sehat. Kemudian kesuksesan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Seperti yang sudah diberikan Allah, didapatkan oleh Rasulullah. Diberikan Allah kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Itulah tiga generasi terbaik. Dan bahkan ada seorang penulis yang bernama Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh orang yang paling mempengaruhi dunia, Nabi Muhammad ternyata urutan yang paling atas.
Ini semua adalah pengaruh efek dari ibadah yang dilakukan. Para sahabat mencontoh Rasulullah, para tabi'in juga seperti itu. Jadi contohnya itu hanya Rasulullah, bukan yang lain. Bukan para ulama, para ustadz, para kiai. Bukan. Akan tetapi contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sobat-sobat, itulah jawaban kenapa kita beribadah harus mencontoh Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selain itu, Allah juga menegaskan di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah lima yarjumloha wa yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Bagi yang meyakini akan bertemu kepada Allah, akan kembali kepada Allah, kepada hari kiamat, dan mengingat Allah banyak-banyak. Jadi contoh kita adalah hanya Rasulullah. Dalam hal apapun. Tidak ada contoh lain. Karena Allah sudah mengatakan demikian. Sedangkan Al-Quran, perkataan Allah ada la roiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi seorang muslim yang mengimani. Jadi kalau kita masih meragukan Al-Quran, artinya iman kita masih belum sempurna. Nah sobat-sobat, marilah kita perbaiki bagaimana cara kita beribadah. Kita belajar kembali, kita koreksi lagi bagaimana ibadah-ibadah kita. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sobat-sobat, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan kita keluar dari latihan dengan hasil yang gilang gemilang untuk bekal melawan musuh kita yang sekarang dibelenggu dan akan dilepas di tanggal 1 bulan Syawal untuk kembali menggoda kita, membujuk kita untuk mengingkari Allah, untuk berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Semoga kita bisa menang melawan musuh kita yang sebenarnya sampai bertemu Ramadan berikutnya, bahkan sampai nyawa kita keluar dari raga. Demikian, nasru minal fatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.